Selamat pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nofri Sintia Meana Zega, NIM 0320210039. Di video saya kali ini saya akan membahas mengenai tentang sistem pencernaan pada manusia. Perlu kita ketahui, sistem pencernaan pada manusia adalah saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan, yaitu pengunyahan, penelanan, dan pencampuran. Pencernaan dibagi menjadi dua, ada kimiawi dan mekanisme. Mekanisme yaitu proses mengunyah dan gerak peristaltik, dan kimiawi yaitu yang dihancurkan oleh enzim-enzim pencernaan mulai dari mulut, usus halus, lambung, kantung empedu, dan lain-lain sebagainya. Proses pencernaan pada manusia. Pertama-tama, makanan masuk ke mulut atau oris, yang dimana mulut ini jalan masuknya semua makanan yang kita makan. Di mulut terdapat gigi. Gigi dibagi menjadi 3 bagian. Ada gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring yang berfungsi untuk mengoyak atau merobek makanan, dan gigi geraham yang berfungsi untuk melumat makanan. Dalam mulut juga terdapat lidah, yang terdiri dari otot serat lintang dan dilapisi oleh selaput lendir. Di bagian belakang pangkal lidah terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menutup jalur napas pada saat kita menelan makanan, agar makanan yang kita makan itu tidak masuk ke saluran pernapasan. Di lidah juga terdapat indera pengecap rasa. Ada manis, asin, asam, dan pahit. Manis terletak pada bagian depan atau anterior, asin terletak pada bagian kiri kanan lidah atau lateral, dan asam terletak pada bagian samping kiri kanan pada lidah, dan pahit terletak pada bagian pangkal lidah. Di lidah juga terdapat kelenjar saliva yang berfungsi untuk membasahi atau melumasi dan mempermudah proses makanan untuk kita menelannya. Di kelenjar saliva juga terdapat 3 glandula. Ada glandula maxillaris, glandula mandibularis, dan glandula pitorus. Di lidah juga teman-teman terdapat 2 enzim, yaitu enzim amilase yang berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa, dan enzim lipase yang memecah lemak menjadi asam lemak. Lalu menuju ke faring, yang dimana faring ini sebagai penghubung antara rongga mulut dan esofagus atau kerongkongan. Yang dimana faring ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada nasofaring yang berfungsi untuk melewatkan udara, dan orofaring dan laringofaring yang berfungsi untuk melewatkan udara dan makanan. Lalu menuju ke esofagus, yang dimana esofagus ini sebagai penghubung antara tekak atau faring dengan lambung. Panjang esofagus sekitaran 9-25 cm dan berdiameter 2,54 cm. Di esofagus ini juga terjadi gerakan peristaltik, yang dimana otot-otot secara bergantian mendorong makanan masuk ke lambung. Di lambung juga terdapat yang namanya sphinkter penghubung antara esofagus dan lambung, yaitu sphinkter Cardus. Lalu menuju ke lambung, yang dimana lambung ini sebagai tempat menyimpannya makanan yang masuk sampai disalurkan ke usus halus. Lambung dibagi menjadi 3, yaitu kardia, fundus, dan pilorus. Di lambung juga terdapat garis-garis lambung yang disebut dengan progae, yaitu yang berfungsi membuat lambung menjadi elastis. Lambung juga memiliki 3 enzim. Ada enzim lipase, enzim renin, dan enzim pepsin. Lalu menuju ke hati.
yang dimana hati ini berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh. Di hati terdapat dua lobus, ada lobus quadratus yang paling besar dan lobus caudatus yang paling kecil. Hati ini merupakan organ yang paling terbesar di dalam tubuh kita dan berwarna coklat dan memiliki berat sekitar kurang lebih dari 3 kg. Di hati juga terdapat kantung empedu yang dimana berfungsi untuk mengatur lemak. Panjangnya sekitar 8-12 cm. Lalu ada pankreas, yaitu yang menghasilkan hormon insulin yang berfungsi untuk menetralkan kadar gula darah. Makanan tadi yang masuk ke lambung telah menjadi bolus dan diteruskan ke usus halus yang dimana ada duodenum yang memiliki panjang sekitar 25 cm, jejunum yang memiliki panjang 2,5 meter dan ileum yang memiliki panjang 3,6 meter. Di ileum juga terjadi penyerapan makanan yang mengandung nutrisi, lalu menuju ke usus besar, yang dimana ada kolon ascendens, transversum, dan dependens. Di usus besar juga terdapat sekum. Yang berfungsi untuk menyerap makanan yang mengandung serat. Lalu ke appendix, yang dimana appendix ini berfungsi untuk menambah imun tubuh. Lalu menuju ke kolon sigmoid, di mana kolon sigmoid ini merupakan jalur lewatnya sisa-sisa metabolisme. Lalu menuju ke rektum, yang dimana rektum ini merupakan tempat penyimpanan feses sementara. Lalu ke kanal anus. Antara kanal anus dan rektum terdapat sphincter penghubung yang disebut dengan sphincter anieksternal. Akhir dari metabolisme ini yaitu melalui anus yang dikeluarkan berupa feses. Baik, sekian dari proses sistem pencernaan makanan pada manusia. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam stika Santa Elizabeth Medan.